Selamat pagi Bu Bapak Saudara, selamat bertemu dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, lawatlah kami dalam terang firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. Bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita tentu sudah pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan hidup. Pencobaan hidup bisa hadir dalam berbagai bentuk. Baik itu berupa penderitaan, bisa juga berupa kekuasaan, bisa juga berupa kemewahan, harta benda yang menggiring kita, yang membawa kita untuk bersikap mengambil keputusan ke arah yang salah. Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 1, maka diperlihatkan Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan, "Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia terseret dan terpikat olehnya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian pencobaan itu sesungguhnya disebabkan oleh keinginan hati kita yang menggiring kita untuk mengambil sebuah keputusan ke arah yang salah. Dalam konteks nas kita, bagaimana Tuhan Yesus pertama ia dicobai, disuruh untuk mengubah batu jadi roti, dan Tuhan Yesus menangkal pencobaan tersebut, yang mengingatkan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Dan begitu pula ia dicobai ke bagian yang kedua. Ia dicobai bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Ia digoyahkan untuk meragukan kekuasaannya. Tapi Yesus tidak
tergoyahkan oleh pencobaan tersebut. Itu pula dia diperhadapkan dengan kekuasaan, kemegahan. Yesus mampu menangkal pencobaan tersebut. Sehingga perenungan untuk kita pada hari ini saya beri tema pencobaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dibuat oleh Yesus dalam rangka menangkal pencobaan tersebut adalah dia memakai kebenaran firman Tuhan. Dan ini menjadi panduan bagi kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa ketika pencobaan datang, kita harus memeriksa diri kita, membawa diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita menjadi jernih. Pemikiran kita menjadi dicerahkan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan bukan keputusan yang melawan kehendak Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan dalam hidup ini. Kita harus menghadapinya. Tapi menghadapinya bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam terang firman-Nya. Jadi hadapi apapun pencobaan hidup yang kita temui, tentu dengan kekuatan Tuhan, dengan kebenaran firman-Nya. Pencobaan-pencobaan itu bisa kita elakkan dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sungguh mencari dan mengandalkan Tuhan, yang sungguh bisa membebaskan diri dari berbagai macam bentuk kejatuhan kita terhadap segala bentuk pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita hadapi pencobaan dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, bimbing dan tuntun kami untuk mampu menghadapi pencobaan di tengah-tengah dunia ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan berpegang kepada kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin.